kita ini para penyandang disabilitas netra itu tidak terlepas dari braille karena di sekolah itu kita menggunakan huruf braille. Tapi karena sekarang ini kita sedang pesat-pesatnya era digitalisasi, itu minatnya lebih kurang sih sekarang ya anak-anak baca braille itu, karena mereka juga kalau buku-buku mereka bisa menemukan di internet. Dan kemudian selain novel, impian lainnya apa ya? Ya kalau untuk sementara sih aku ngerjain novel-novelku aja dulu, jadi itu aja aku kerjain. Masih ada beberapa draft yang harus aku selesaiin. Penulis favoritku itu Andrea Hirata. Jadi Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Kenapa? Kok bisa suka Helen Keller? Ya Helen Keller itu apa ya, dia kan hebat ya, dia tunanetra sekaligus tuli dan bisu. Masih dalam channel Bali Crazy Blind bersama saya Didon Kajeng, The Crazy Blind. Dan di saat yang istimewa ini kita kedatangan seorang bintang tamu, seorang gadis cantik, masih muda, masih 16 tahun. Dan apa yang membuat dia menarik? Karena akhir-akhir ini dan terakhir ini dia memenangkan juara satu lomba esai yang diadakan oleh Balai Literasi Braille Indonesia Abioso kemarin. Namanya adalah Yuni Lestari, atau dia punya nama pena Yunaski. Halo Yuni, apa kabar? Halo Om, aku baik. Gimana perasaannya jadi juara kemarin? Ya pasti senang lah ya. Jadi nggak nyangka aja bisa dapat juara satu karena saingannya lumayan kemarin, sekitar Iya, se-Indonesia ya. Sekitar 66 orang ya. Wah, mantap. Dan apa yang kamu tulis di esai tersebut? Temanya ditentukan. Ya. Jadi kita disuruh menulis tema Braille di era digital. Jadi menurut pendapat Yuni, bagaimana Braille di era digital ini? Sebenarnya ya kita ini para penyandang disabilitas netra itu tidak terlepas dari braille karena di sekolah itu kita menggunakan huruf braille. Tapi karena sekarang ini kita sedang pesat-pesatnya era digitalisasi, jadi lama-kelamaan keberadaan braille tuh mungkin akan tergerus karena digital itu lebih mempermudah kita dalam segala hal gitu. Jadi tapi kalau Yuni sendiri lebih sering pakai Braille atau pakai komputer? Kalau aku personally sih aku lebih sering pakai komputer ya, karena lewat gawai gitu. Jadi tapi aku masih suka baca braille. Aku masih suka baca braille, jadi nggak gitu aja ninggalin braille. Oh iya, ini mungkin pemirsa belum ada yang tahu nih, sebenarnya braille itu apa ya? Huruf apa itu? Seperti apa dia? Braille itu adalah huruf timbul yang dulu diciptakan oleh seorang tunanetra. Ya. Saya lupa asalnya dari mana. Dia namanya Braille juga. Namanya Louis Braille. Ya, Louis Braille. Ya, dia yang menciptakan pertama kali Braille. Jadi selama ini tuh kita belajar lewat Braille di sekolah-sekolah, kita belajar pakai Braille gitu, buku-buku Braille gitu. Jadi dia penanya itu seperti jarum ya, paku gitu ya. Iya, kayak paku. Ditusukkan ke kertas dan itu akan membentuk formasi-formasi tertentu dari huruf-huruf tersebut ya. Iya. Jadi kalau A 1 titik, B berapa titik gitu kan? Iya, itu namanya nama alat tulisnya itu riglet dan nama buat ininya tuh pen. Oh, jadi gitu, alatnya pen dan riglet. Yoi. Mungkin nanti next di lain waktu kita akan tunjukkan kepada pemirsa semua. Dan jadi Yuni masih suka membaca pakai braille ya. Jadi membacanya pakai tangan berarti ya? Iya. Diraba. Jadi selain itu pendapat Yuni apalagi mengenai braille di era digital ini? Ya, jadi
itu aja sih sebenarnya, karena Braille di sekarang itu sudah banyak ya, anak-anak di sekolah itu lebih senang mengerjakan tugas atau dengan lain sebagainya itu lewat laptop mereka, Komputer lewat ya. gawai mereka. Iya, jadi ya itu minatnya lebih kurang sih sekarang ya anak-anak baca Braille itu, karena mereka juga kalau buku-buku mereka bisa menemukan di internet. Jadi nggak repot-repot gitu kan, ukuran buku Braille itu besar banget lah ya. Iya, Jadi besar dan tebal. besar dan tebal Karena memakan ruang. kertasnya tebal ya, karena ada. Mm-mm. Ya, jadi kalau misalnya kita beralih ke digitalisasi kan kita bisa mengurangi penggunaan kertas juga ya kan? Iya, betul. Gitu. Tapi memang kendalanya jadi mungkin budaya baca jadi sedikit berkurang ya. Nggak berkurang sih, lebih ke beralih aja. Oh, beralih. Beralih ke digital. Jadi kita nggak baca Braille lagi, itu kan sama kan kayak kasusnya kayak buku-buku cetak tinta yang sekarang kan lebih banyak beralih ke digital gitu. Kalau untuk yang orang-orang awas yang pakai cetak biasa, waktu pindah ke digital kan mereka tetap membaca. Mm-mm. Tapi kalau kita tunanetra pindah ke digital, kita jadi mendengar kan, jadi tidak membaca jadinya. Iya, tidak Dan biasanya kalau Braille kita meraba, terus kita mulai membaca. kita pakai screen reader. Ya kan, jadi screen reader. Jadi kita kalau untuk tunanetra berbeda prosesnya ya, dari meraba akhirnya jadi mendengar. Mm-mm. Ya kan? Iya. Nah, kalau ada adaptasi yang lebih nggak? Kalau menurut Yuni, dari meraba ke mendengar itu. Maksudnya? Kan biasanya kan meraba-raba nih. Iya. Tiba-tiba pakai komputer kan harus mendengar. Ya, itu sebenarnya lebih cepat sih informasi yang kita kita dapatkan itu lebih cepat lewat mendengar jadi. Eh, Ya, sekarang juga tunanetra sudah bisa akses YouTube juga ya. Sudah bisa bermain Instagram. ya jadi rasa-rasanya Braille tuh ya mereka jadi sudah enggan lagi ya, karena informasi apapun yang bisa kita temukan itu di internet, jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih gampang gitu. Dan teman, Yuni ini adalah seorang penulis yang bagus. Dia juga menulis beberapa cerita fiksi, dan ceritanya menurut saya di usia Yuni yang terbilang muda ini, ya cukup menjanjikan lah ininya. Karena ada sedikit keliaran, ada sedikit kedewasaan di situ, ada. Nah, pertanyaannya, Yuni, kalau dalam menulis seringnya dapat ide dari mana? Aku itu setiap waktu pasti memikirkan apapun itu ya. Jadi dimanapun aku ada, terus aku dimanapun aku ada, aku pasti mikirin tentang ide-ide cerita. Jadi aku nggak lepas, jadi kayak mengamati sesuatu, mengamati orang-orang, mengamati lingkungan. Oh, Terus pasti di sana tuh dapat aja ide gitu. jadi dari pengalaman pribadi ya? Iya, di mana aja bisa dapat Jadi ide. kalau cerita tentang patah-patah hati itu beneran jadi lagi patah hati gitu ya? Enggak sih, Ais. cuman fiksi aja. Fiksi atau fiksi? Fiksi. Jadi karena ada beberapa penulis dia harus mengalami pribadi loh. Jadi dia beneran pacaran, disakitin, baru dia akhirnya dapat ide menulis. Sakitnya di situ. Kalau Yuni nggak gitu ya? Enggak. Nulis dari pengalaman ada sih memang, cuman ya. Soalnya kayaknya kok perasaannya dalam banget masuknya. Sampai ada yang bilang ini beneran nih cerita pribadi nih, Ais. Iya. Ya, jadi kan bagaimana kita membawakan cerita tersebut aja ya. Jadi bisa bisa mengambil emosi pembaca. Ya, mantap. Dan ini nanti 1 tahun ke depan planning Yuni untuk diri Yuni apa? 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan, Jadi tahun 2021 nih. 2021 aku sih pengennya apa yang sudah aku kerjain beberapa proyek novel bisa, semoga saja tahun depan bisa terbit. Ya gitu sih, sambil memperbaiki kualitas tulisan juga lah ya.
Nah, ini bocoran dikit dong. Novelnya tentang apa nih? Novel kriminal, science fiction, atau tentang love story, atau gimana? Tentang apa nih ceritanya? Kalau novel yang pertama aku bikin itu aku membahas tentang teenager, Oh, teen. teen fiction. Teen Jadi lit. aku di sana membahas bagaimana seseorang yang memiliki gangguan kecemasan sosial ya, social anxiety disorder. Jadi aku membahas itu bagaimana mereka itu mencoba untuk membaur dengan lingkungan. Jadi orang-orang yang memiliki anak-anak yang memiliki kesulitan untuk bersosialisasi gitu. Wah, kayaknya pengalaman pribadi juga. Oh, enggak Ah, ya? Enggak. aku sih sebenarnya orangnya emang kesulitan bersosialisasi, tapi aku nggak punya gangguan kecemasan Hmm. gitu. Iya, kasih bumbu-bumbu itu gitu ya. Iya, Ya memang kalau dibanding dengan usianya yang 16 jalan ke 17, kayaknya Yuni ini cukup matang untuk menulis hal-hal yang seperti itu. Ya, kita tunggu novelnya tahun depan. Nanti kalau udah launching, belum tentu sih. ya yakin lah. Berdoa aja biar biar bisa lolos, tapi belum tentu lolos juga ya kan. Lolos apa? Lolos di penerbit. Pasti lolos. Nah, nanti eh, ya kita doakan apa namanya kalau novel ini bisa lolos dan akhirnya sukses. Amin, mantap. Amin, amin. Dan kemudian selain novel, impian lainnya apa yang akan dikerjakan oleh Yuni? Ya kalau untuk sementara sih aku ngerjain novel-novelku aja dulu. Jadi itu aja aku kerjain, masih ada beberapa draft yang harus aku selesain. Kalau masalah pacar, udah Pa- ada? pacar itu Oh, masih sekarang dengar-dengar dipecat tuh. enggak. Untuk sekarang pacar itu tidak penting. Oh, tapi yang dipecat tuh gimana? Enggak, itu bukan. Oh, belum. Cuman gosip. Oh, gosip. Wah, selebritis ya bisa dapat gosip. Ya, jadi fokus aja dulu sekarang. Kalau pacaran itu Oh, jatuhnya nanti bikin repot aja. nice. Gitu. Kayaknya pernah trauma ini. Repot apa sih? Takut terluka, takut Enggak. disakiti. Iya kan lagi fokus-fokusnya buat ngerjain impian gitu. Jadi Iya, nggak mau direpotkan dengan pacar dan segala macam tetek bengeknya itu. ya setuju. Mumpung masih muda ya, Iya, jadi fokus kejar aja dulu dulu. cita-citamu. Bener-bener. Mantap. Jadi sepertinya Yuni sudah memantapkan diri ya untuk menjadi penulis. Semoga kedepannya Yuni ini bisa menjadi salah satu penulis yang diperhitungkan di Indonesia, bahkan kalau bisa di Asia dan di luar negeri, dan di dunia. Ya, kalau bisa ya. Semoga aja sih. Ya, kalau saya sih pendapat begini, Yun. Kalau cita-cita ya harus tinggi, supaya nanti kalaupun nggak kesampaian jatuh-jatuhnya ya turun dikit nggak apa-apa lah. Daripada cita-cita nggak berani cita-cita tinggi, nanti kalau jatuh nanti di bawah banget, kan gitu. Iya. Selain menulis, apalagi yang Yuni lakukan kegiatan? Selain menulis, aku masih aktif di NPC Denpasar, masih Oh jadi ya, atlet. ya. Yuni ini atlet ya. Atlet apa Yun? Aku sprinter, Sprinter berarti lari. yoi. Lari dari kenyataan. Enggak, Sprinter berarti 100 meter ya. 100, 200 100, gitu. 200 ya. Mm-mm. Prestasi terakhir di olahraga apa Yun? Terakhir itu kemarin waktu 2019 kalau nggak salah, aku ke Jakarta ikut Pekan Paralimpik Pelajar Nasional, dapat perak di nomor 100 meter. Wow, dahsyat, keren. Wah, jadi Yuni ini selain pintar menulis, dia juga atlet. Wah, pakainya lengkap ya sebagai perempuan high quality girl. Wah, nggak juga sih. Ais, terlalu merendah dia. Enggak. Jadi dapat perak di Paralimpik nasional ya. Mm. Saya harap nanti bisa naik ke tingkat
Asia dan lebih tinggi lagi. Amin, amin. Semoga. Tapi aku nggak terlalu di atlet sih, aku lebih fokus nulis aja. Oh, sekarang lebih senang menulis ya. Iya, lebih senang Ngerasa nulis. panggilannya lebih ke penulis ya. Nah, eh, kalau Yuni kiblatnya dalam menulis, siapa penulis favoritnya? Penulis favoritku itu Andrea Hirata. Oh, Jadi, Andrea Hirata, Laskar Pelangi. iya, tetralogi Laskar Pelangi itu Ya, sangat menginspirasi. ya, Pak itu cerita sederhana tapi kuat ya. Ceritanya sederhana, pembawanya kuat. Beliau itu satirnya, sarkasnya dapat, pokoknya gaya bahasanya eh Pak Andrea Hirata itu the best lah. Wah, wah. Kalau ya moga-moga Yuni bisa kayak Andrea Hirata karena Andrea Hirata itu termasuk salah satu penulis termahal ya. Laskar Pelangi itu 1 M kalau nggak salah tuh. Iya, sudah diterjemahkan di berbagai bahasa. Iya, ya, Keren banget. mantap. Selain kalau itu yang dalam negeri, kalau yang luar negeri ada? Kalau yang luar negeri, aku baca novel-novelnya Sidney Sheldon. Itu Oh, lebih Laskar lebih tentang psikopat, tentang misteri misteri ya gitu ya, sih. kriminal ya. Kriminal. Wow. Terus selain itu ada lagi yang lain? Itu aja sih yang penulis-penulis yang aku suka. Oh, J.K. Rowling, J.K. Harry Rowling, Potter. Harry Yo. Potter. Ya, Terus Pitatus Lord di Lorien Legacies. wah mantap. Itu sih penulis-penulis luar negeri yang aku suka. Nah, kalau Yuni sendiri secara pribadi lebih suka menulis tentang apa? Aku lebih suka nulis isu-isu remaja, isu-isu sosial. Jadi nggak melulu fiksi sih. Cuman aku pengen Hmm, belajar lebih. Aku memaksa diriku untuk mengambil sesuatu yang lebih sulit gitu. isu tentang disabilitas apakah nulis juga? Iya, gitu. Jadi aku memaksa diri buat apa namanya, biar lebih mengimprove banyak hal gitu. Nggak melulu fiksi, nggak melulu apa tuh namanya, cuman kayak cerita-cerita yang mungkin sudah ditulis oleh banyak pengarang lain ya. Jadi aku coba masukin kayak isu-isu sosial gitu, Hmm. terus isu-isu disabilitas ke tulisan-tulisanku gitu. Kalau isu-isu disabilitas yang sudah pernah ditulis oleh Yuni tentang apa aja? Tentang kisah mengenai apa aja? Itu kalau pertama sih aku ada satu cerpen yang kayak mm, menceritakan tentang bagaimana perasaan seorang disabilitas di tengah lingkungan yang sama sekali masih belum menerima dia gitu. Disabilitas netra. Netra, sorry, Iya. netra. Terus ada lagi yang lain? Aku baru cerpen itu aja sih, tapi Baru aku itu. Ide-ide masih banyak. ada ide-ide masih banyak, jadi nanti Pasti. aja direalisasikan gitu. Mantap. Kita tunggu ya cerita-cerita dari Yuni atau Yunaski. Yunaski nama pena. Yunaski Handayani Puspitasari. Enggak, Yunaski aja. Ah, terus kalau nanti cita-cita Yuni, mumpung masih muda nih, cita-citanya apa? Dan nanti rencana kuliah di mana? Kalau untuk rencana sih aku pengen banget jadi guru. Oh, jadi Eh, guru. iya, Wow, pengen bagi ilmu. iya, pengen jadi menjadi pengajar. Wah, kalau jadi guru nih kayaknya Yuni jadi guru galak nih kayaknya nih. Enggak, aku baik kok. Aslinya galak nih, soalnya guys. Jadi guru SD, SMP atau dosen Aku atau sih pengen ngambil PLB. oh guru PLB, guru untuk pendidikan luar biasa ya. Iya, Kenapa PLB? karena
Apa ya, karena emang aku pengen ke sana, jadi aku Kan pengen sekarang ini kan zamannya inklusi. zaman inklusi. Jadi mungkin ke depannya anak-anak disable akan sekolah di sekolah umum juga kan? Iya sih, tapi kan tidak semuanya. Jadi kita ada apa namanya? Beberapa anak berkebutuhan khusus yang mungkin perlu diperhatikan. Jadi Kayak yang ganda gitu ya. iya ya, kayak Yang yang gak tuna- ada. Jadi aku pengen bantu mereka gitu. Nah, kalau tokoh disable ada nggak idolanya Yuni Tokoh disabilitas, yang jadi idola Helen Keller. Helen Keller. Hmm, Jadi kan ada banyak tokoh ternyata. Yang paling disenengin Yuni Helen Keller. iya. Udah kenapa? Kok bisa suka Helen Keller? Ya, Helen Keller itu apa ya, dia kan hebat ya, dia tunanetra sekaligus tuli dan bisu. Ya, Jadi dia ganda nggak ya. bisa ngebayangin ya gimana kita mata sudah tertutup lalu kita tidak bisa mendengar dan berbicara. Coba bayangkan hidup di dunia seperti itu tuh nggak bisa terbayangkan sulitnya seperti apa. Semua indera kita tuh ditutup dari dunia luar. Kalau yang dari Indonesia nggak ada. Nggak ada. Gus Dur, presiden kita dulu. Itu kan tunanetra juga. Sama Theodore Roosevelt, presiden Amerika. Dia tunanetra juga. Aku baru tahu. Oh, baru tahu. Aku Ya kalau baru Helen tahu. Keller, Kalau Helen Keller dia udah memang sudah sudah terkenal banget. terkenal. Dia memang tokoh banget. Saya juga baru tahu kalau Theodore Roosevelt itu tunanetra juga di akhir jabatannya. Terus Gus Dur dia memang dia presiden yang tunanetra juga. Jadi memang ya kita menjadi tunanetra bukan halangan kita untuk bisa mencapai puncak karir. Setuju kan? Setuju. Jadi tunanetra bukan halangan kita untuk terus berkarya. Dan sekali lagi saya ini bangga banget nih dengan yang namanya Yuni nih. Karena benar-benar bisa berkarya dan konsisten di jalur menulis walaupun nggak ada nggak ada daya tarik, mungkin nggak ada lomba, nggak ada apa, dia tetap menulis karena dia cinta menulis. Dan saya juga ajak anak-anak muda semua jangan nunggu ada event baru berkarya, tapi berkarya karena kamu cinta dengan hobimu ini. Dan Yuni adalah salah satu contoh. Dia adalah seorang anak muda yang konsisten. Ya, kalau kata Eyang Pram sih, seberapa pintar seseorang kalau dia tidak menulis dia akan hilang dari sejarah dan peradaban. Waduh, mantap. Jadi menulis bekerja untuk keabadian. Woi, mantap. Woi, Eyang Pram no. Wah. Dan kata-kata itu diucapkan oleh seorang anak muda berusia 16 tahun. Masa depan Indonesia kelak. Dan demikian bincang dengan Yunaski atau Yuni Lestari. Coba kira-kira ada pesan terakhir nggak buat teman-teman yang mendengarkan saat ini? Ya, kalau buat teman-teman di luar sana, cobalah untuk mengenal dunia kami disabilitas netra itu dengan lebih baik lagi. Coba karena kalian akan menemukan banyak hal baru dari kita, itu mempelajari hal baru. Jadi untuk mengedukasi orang-orang juga ya, untuk tidak mendiskriminasikan, untuk tidak memandang sebelah mata bagaimana disabilitas itu. Jadi kita ini bisa berkarya, kita bisa seperti orang-orang lain di luar sana. Mantap. Oke, terima kasih Yuni. Dan ingat, seperti kata pepatah, lebih baik sesat di jalan yang benar daripada benar di jalan yang sesat. Benar. Sekian dulu, banget. terima kasih. Sampai jumpa lagi.